Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Injati. Di sini saya akan mempresentasikan psikologi perkembangan anak modul 2. Hakikat anak. Hakikat anak terdiri dari 2 KB. 1. Anak ditinjau dari segi psikologis dan psikologis. 2. Anak ditinjau dari segi hukum. KB1 membahas anak ditinjau dari segi fisiologis dan psikologis. Yang dimaksud dengan fisiologis adalah sesuatu yang berhubungan dengan fisiologi, cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi normal tubuh serta mengikuti proses alami tubuh. 1. Perkembangan otak. 2. Pertumbuhan badan. 3. Pertumbuhan gigi. 4. Perkembangan motorik. 5. Karakteristik bawaan. 6. Kebutuhan dasar. B. Anak ditinjau dari segi psikologis. Psikologis diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan psikis, yang berupa jiwa atau pemikiran manusia. Secara psikologis, anak lebih dilihat dari sudut pandang bagaimana proses berpikir, pemahaman tentang relasi dan emosi mereka berkembang. 1. Perkembangan kognitif anak. Perkembangan kognitif anak diteliti oleh Piaget dan Vygotsky. Piaget lebih menitik beratkan pada kematangan anak dalam berpikir, sedangkan Vygotsky lebih menitik beratkan pada perolehan informasi dan interaksi anak dengan lingkungannya. Peran orang dewasa sangatlah penting bagi perkembangan kognitif anak. 2. Perkembangan sosial emosional. Anak adalah makhluk sosial. Anak akan tertarik pada yang dilakukan oleh orang lain. Ia memiliki kecenderungan untuk meniru. Anak akan mengamati dan mempelajari berkomunikasi dengan teman lainnya. Anak ditinjau dari segi hukum. Latar belakang dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-undang dibuat dengan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, bahwa berbagai undang-undang mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. 1. Batasan anak. Pada bab 1 pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak biasanya berupa anak terlantar, anak yang menyandang cacat, memiliki keunggulan anak angkat, dan anak asuh. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat. 2. Hak anak. Hak anak ditulis di bab 3 pasal 4-18 yang dijelaskan di modul 2 halaman 2.11. 3. Kewajiban anak. Setelah memiliki hak dan juga memiliki kewajiban yang disusun pada bab 3 pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk 1. Menghormati orang tua, wali, dan guru. 2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. 3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. 4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. 5. Melaksanakan etika akhlak yang mulia. 4. Pihak yang bertanggung jawab dengan anak. Beberapa pihak yang bertanggung jawab terhadap anak di Indonesia adalah negara, orang tua, masyarakat, yang diuraikan pada bab 4 dan pasal 20 hingga pasal 26,
yang dibahas di modul 2 halaman 2.14 sampai 2.15. 5. Kedudukan anak dan status perkawinan. Pada bab 5 sampai 8 pasal 27 hingga pasal 41 dibahas mengenai identitas anak dalam perkawinan, baik perkawinan yang sama kewarganegaraannya maupun yang berbeda. 6. Penyelenggara perlindungan. Pada bab 9 dibahas khusus tentang penyelenggara perlindungan terhadap anak. 7. Agama. 8. Kesehatan yang dibahas di modul 2 halaman 2.16 sampai 2.17. 9. Pendidikan dibahas di modul 2 halaman 2.17 hingga 2.18. 10. Sosial. Sosial dibahas di modul 2 halaman 2.18 hingga 2.19. 11. Perlindungan khusus dibahas di modul 2 halaman 2.19 sampai 2.23. Ketentuan pidana. Pada bab 12 disertakan mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima apabila melakukan hal yang tidak tepat kepada anak, yang dibahas di modul 2 halaman 2.23 sampai 2.26. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.